para pemirsa, para penonton yang berbahagia, dengan jersey kebagainya warna kuning kombinasi hitam, punggawa dari Samudra Jaya Pulau Gading Pulau Lambes, dan dengan jersey kebagainya warna biru kombinasi hitam, tentunya jersey kebanggaan dari Putra Tratekrasa. Di bawah sang pengadil lapangan Bung Bahtiar ALS, antar lintas salon, asisten wasit 1 Waslikun, asisten wasit 2 Thomas APW asli Putra Wiradesa, dan wasit cadangan Sri Joko AHD aku anake Haji Darsiu. Saudara para penonton, tentunya tinggal beberapa menit kick off pertandingan babak yang pertama gelaran putaran semifinal sore hari ini antara Samudra Jaya Pulau Gading menempati posisi di sebelah timur, dan dari kesebelasan Putra Tratekrasa menempati posisi di sebelah barat. Para pemirsa yang budiman, dan kami mohon untuk pendukung dari Pulau Gading berada di sebelah barat, dan untuk Putra Tratekrasa di sebelah timur. Terlihat para pemirsa, mari kita satukan pandangan, mari kita layakkan pandangan mata Anda. Terlihat si kulit bundar sudah tertata rapi di tengah-tengah lapangan. Jalannya pertandingan kick-off babak yang pertama gelaran semifinal sore hari ini akan segera dimulai. Kepada para penonton yang masih berada, bisa Anda dapatkan sore hari ini mesin cuci ber-SNI. Bisa Anda dapatkan, barangkali Anda beruntung, bukan mesin cuci, ini mesin cuci asli masing. Ini tentunya dalam putaran gelaran semifinal hari yang pertama, Samudra Jaya Pulau Gading menempati posisi di sebelah timur, dan dari kesebelasan Putra Tratekrasa menempati posisi di sebelah barat. Baik para pemirsa, mendekat salah satu pemain di sana. Ada seorang Rizky, salah satu gelandang tengah dari Samudra Jaya Pulau Gading menghadapi si kulit bundar. Baik para penonton, sentuhan bola yang pertama lewat Rizky. Nampaknya jalannya pertandingan babak yang pertama dalam putaran semifinal sudah dimulai. Jatuh dalam kekuasaan Adit. Masih ada Imam di sana berbagi si kulit bundar, langsung saja back tengah mencoba menguasai. Tengok-tengok mencari rekan. Belum terjadi jual beli serangan para pemirsa sore hari ini. Jatuh dalam kekuasaan Erlangga. Erlangga mencoba, terlihat kita saksikan ada Hafidin. Masih Hafidin yang sore hari ini terlihat rambutnya agak sedikit pirang, saudara, menampilkan perbedaan yang kita saksikan. Seorang Hafidin kembali di sana. Rizky, apa yang terjadi para pemirsa? Masih terlihat kembali kita saksikan, nampaknya dari kesebelasan Putra Tratekrasa mengambil sebuah kekuasaan di sana. Jatuh dalam kekuasaan Dea, melambung si kulit bundar, tandukan langsung diarahkan ke penjaga gawang. Terlihat di sana ada Fuad menimang-nimang si kulit bundar, Fuad arahkan. Terlihat ada Aan, berusaha Aan dengan tenang di sana. Salah satu penjaga, maksudnya barisan belakang pertahanan dari Samudra dan Imam, mencoba kerjasama umpan pendek dengan Adit. Passing dilakukan, ada seorang Imam, masih Imam angkat si kulit bundar ke tengah, namun kembali dipotong dengan baik oleh seorang Romi, salah satu pemain dari Putra Trate. Mencoba kembali Samudra Jaya Pulau Gading melakukan sebuah passing, terus merangsek melakukan satu tekanan. Hafidin dengan santainya mengarahkan Erlangga, sebuah spekulasi yang dilakukan shooting oleh seorang Erlangga di sana. Kembali ada Rizky, salah satu penjaga gawang dari Putra Tratekrasa, menimang-nimang si kulit bundar. Para pemirsa, skor masih 0-0 di babak yang pertama dalam gelaran semifinal sore hari ini, hingga jatuh dalam pelukan seorang Fuad di sana. Penjaga palang pintu terakhir, penjaga gawang dari kesebelasan Samudra Jaya Pulau Gading, menimang-nimang si kulit bundar. Para pemirsa, kita saksikan, nampaknya masih seorang Fuad angkat si kulit bundar, melambung, mencoba di sana satu tandukan yang sangat baik dilakukan. Namun kandas lagi-lagi dalam kekuasaan Samudra. Ada Pelu, masih Pelu langsung melakukan gerakan 378 di sana. Pendek saja, Pelu membantu kembali, langsung diarahkan umpan pendek ke tengah. Kembali akselerasi yang baik dilakukan di sana. Ada Akbar, masih terlihat salah satu pemain nomor punggung 11 Adit membagi sekulit bundar. Apa yang terjadi? Asisten wasit Bung Waslikun mengangkat bendera tadi. Kembali para pemirsa, jalannya gelaran semifinal sore hari ini terlihat
Kita saksikan sebuah tendangan bebas dilakukan oleh Bahar, salah satu pertahanan belakang dari Putra Trate Krasak. Para pemirsa, kita saksikan ada Bahar di sana, mundur beberapa langkah akan melakukan sebuah tendangan bebas. Bahar kembali sebuah tandukan yang sangat baik, heading dilakukan pemain-pemain Samudra. Kandas dalam kekuasaan Putra Trate, umpan lambung terlihat mencoba mengejar, ada Deka, masih Deka, kandas di kaki Pelu, masih Pelu, ada Deka kembali arahkan, terlihat sontekan manja dilakukan di sana seorang Adi, masih Adi mencoba berlari mengejar-ngejar si kulit bundar, bagaikan dikejar-kejar Bang Mekar di sana. Saudara kembali hanya membuahkan tendangan gawang untuk kesebelasan Samudra Jaya Pulau Gading. Ada Fuad di sana, salah satu penjaga gawang. Oh, masih dalam kekuasaan back tengah dari kesebelasan Samudra Jaya Pulau Gading. Para pemirsa, kita saksikan nampaknya cukup tenang. Kembali belum ada jual beli serangan yang sangat tajam. Kedua kesebelasan kembali jatuh dalam kekuasaan seorang Adit, masih Adit, sebuah umpan silang, umpan manja jatuh dalam kekuasaan Saki ataukah siapa, umpan tarik kebelut dalam sebuah prahara rumah tangga. Putra 11 mencoba, apa yang terjadi, tukang somai kejebur got. Oh my god, seorang Adit hanya membuat decak kagum. Sebuah syutingan yang sangat keras tadi kita saksikan hanya membuahkan tendangan gawang untuk Putra Trate Krasak. Terlihat skor masih 0-0. Para pemirsa, mencoba di sana seorang Fuad, langsung saja diarahkan lewat bek kanan dari Putra Trate Ngesrom, jatuh kembali, ada Saki, apa yang terjadi, ada Dimas Sujai mencoba mengamankan sebuah sontekan Hafidin, luar biasa, sontekan dari Hafidin kurang begitu tajam, satu kocekan melewati beberapa pemain dari Putra Trate Krasak, mencoba Samudra Jaya lewat Akbar, langsung arahkan ke belakang, melebar tanpa ada pengawalan. Kita saksikan seorang Pelu jatuh di apa yang terjadi, ditepis dengan baik oleh salah satu penjaga gawang. Masih Samudra Jaya, sontekan manja keluar si kulit bundar, meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam. Para pemirsa, untuk kesebelasan dari Putra Trate, jatuh dalam kekuasaan seorang Deka berbagi si kulit bundar, mencoba dipotong dengan baik dari kesebelasan Samudra Jaya. Seorang Nur Iksan dari posisi pertahanan belakang naik ke atas, dipatahkan seorang Dimas Sujai, kapten kesebelasan Putra Trate, menghubungkan si kulit bundar. Luar biasa, salah satu pemain dari kesebelasan Putra Trate, akselerasi yang baik, sebuah serangan balik di sana masih dikuasai pemain-pemain Putra Trate. Tendangan segandung campur mira, bukan tonggong. Apa yang terjadi? Satu penjaga gawang lelap tatapan pandangan dari seorang Rizky tadi, luar biasa. Para pemirsa, nampaknya dari maksudnya seorang Fuad tadi terlihat masih kebelut. Apa yang terjadi? Mungkin lapangannya harus di kartu kuning lapangannya. Kita saksikan satu serangan 1 km per jam, seorang Zaki, satu pemain dari Samudra lewat sektor kiri. Kita saksikan para pemirsa, apa yang terjadi? Kembali hanya menggetarkan jala gawang dari kesebelasan Putra Trate Krasak yang dijaga ketat oleh seorang Rizky. Baik para pemirsa, skor masih 0-0. Haji Sotikun sore hari ini kembali rokoknya biasa diplomat simuni ceplek. Kita saksikan saudara. Terima kasih Bung Haji Sotikun. Rokoknya mau diceplek. Kita saksikan Dimas Sujai heading, kapten kesebelasan Putra Trate. Lagi-lagi ada seorang Pelu mengamankan si kulit bundar. Masih dalam kekuasaan seorang Pelu si kulit bundar. Langsung kerjasama dengan pemain nomor punggung 11 Adit. Masih Adit di pressing dua pemain, jatuh dalam kekuasaan Hafidin. Masih dari kesebelasan Samudra Jaya mengarahkan di sana. Terlihat ada Erlangga, langsung sebuah pengamanan yang dilakukan oleh seorang imam. Masih imam kita saksikan. Masih imam para pemirsa, bersama dengan rekannya lewat sektor kiri mencoba membangun serangan dari kesebelasan Samudra Jaya. Dikawal ketat seorang Zaki,
masih Saki, sang kreator, umpan tarik, Hafidin. Apa yang terjadi? Kembali handsball tentunya, dan tendangan bebas untuk kesebelasan dari Putra Trate Krasak. Kembali para penonton ke pertandingan, terlihat beliuk-beliuk di sana seorang Deka. Dipotong dengan baik, akselerasi yang dilakukan pemain-pemain Samudra, sontekan manja dari Rizky Hafidin. Hafidin kita saksikan di sana kembali, tidak berani mengambil sebuah keputusan. Hafidin harus mengarahkan kerekannya, namun mampu dipatahkan, dipotong oleh pemain dari Putra Trate Krasak. Kembali para pemirsa, terlihat pemain nomor 17 di sana ada seorang Deka. Pergerakan dari kesebelasan Putra Trate pendek saja, passing dilakukan lewat sektor kanan, dikawal dua pemain dari Samudra Jaya. Terlihat kita saksikan angkat Cengli Pundar jatuh dalam pelukan seorang Fuad. Kembali ada Hafidin melakukan kerjasama dengan seorang Pelu. Masih Pelu di sana, masih Pelu dari Samudra Jaya Pulau Gading. Pelu siapa yang 7 terlihat langsung saja ke tengah, jatuh dalam kekuasaan pemain nomor 8 ada Akbar. Melebar, apa yang terjadi? Seorang Dimas Sujai mematahkan atas tekanan, diarahkan pendek saja back tengah dari kesebelasan Samudra Jaya. Kerjasama dengan seorang Pelu di sana, masih Pelu kita saksikan para pemirsa. Satu ban manja jatuh di sana Erlangga. Arahkan ada Hafidin, masih Hafidin, masih Hafidin, masih Hafidin, langsung kita saksikan pemain nomor 10 ada Erlangga. Satu pemain nomor 11 sejalan sekandung. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pergantian pemain dari Putra Trate Krasak. Nomor 8 Dimas Sujai keluar, nomor 22 Jojo masuk. Hello. Baik para pemirsa, darah segar dari kesebelasan Putra. Oh, what happened? Apa yang terjadi di sana? Satu keputusan tentunya melakukan satu kesalahan di daerah kotak terlarang, dan kini kesempatan emas untuk kesebelasan Samudra Jaya Pulau Gading. Di sana ada seorang Hafidin, nampak menjadi sang eksekutor. Hafidin kita saksikan akan melakukan sebuah tendangan 12 pas istilahnya, atau tendangan penalti. Satu kesempatan untuk Samudra Jaya, mampukah seorang Hafidin? Kita saksikan Hafidin dalam melakukan eksekusi tendangan penalti. Satu tembakan dari Hafidin cukup. Satu tembakan dari Hafidin cukup keras hingga mampu merobek jale gawang dari Putra Trate Krasak. Menambah, berubah skor menjadi 1-0. Sementara Samudra Jaya memimpin sementara di babak yang pertama. Kita kembali para pemirsa, tentunya masih semangat dari kesebelasan Putra Trate lewat kapten kesebelasan di sana ada Guntur Triaji. Satu tembakan syuting dilakukan, dibiarkan saja mengenai salah satu pemain Samudra hingga melahirkan tendangan penjuru atau corner kick. Kita saksikan dari Putra Trate Krasak para pemirsa melakukan sebuah tendangan penjuru, skor tipis sementara 1-0 dalam tendangan penalti tadi yang dilakukan oleh seorang Hafidin. Tendangan penjuru para pemirsa ada Guntur Triaji, salah satu kapten kesebelasan dari Putra Trate. Kembali sangat berbahaya, sebuah kebelut dalam prahara rumah tangga. Ada Guntur Triaji kembali jatuh dalam pelukan seorang Fuad Labruk di sana. Kembali Fuad menimang-nimang si kulit bundar tentunya para pemirsa. Nampaknya si Fuad salah satu penjaga gawang diarahkan langsung ke seorang Pelu. Pelu langsung, apa terjadi saudara? Kembali terlihat
jatuh dalam kekuasaan Putra Trate. Mencoba kesebelasan di sana ada seorang Diki, langsung Guntur Triaji, jatuh dalam kekuasaan Pelu, masih Pelu, naik turun, sebuah fluktuasi langsung diarahkan Hafidin, umpan ke tengah. Apa yang terjadi? Kembali para pemirsa, jatuh dalam kekuasaan Guntur Triaji. Mencoba ada Imam, mematahkan Imam, namun kandas. Apa yang terjadi para pemirsa? Tim medis untuk siap-siap menunggu perintah wasit. Baik para pemirsa, drop ball bola wasit. Nampaknya sementara skor tipis 1-0 dalam putaran semifinal di babak yang pertama. Memimpin sementara kesebelasan Samudra Jaya Pulau Gading. Baik para pemirsa, drop ball atau bola wasit kita saksikan. Nampaknya sudah dilakukan di sana ada Imam, salah satu kapten kesebelasan dari Samudra Jaya, salah satu pemain ex Persab Kabupaten Brebes sore hari ini yang tergabung di bawah kibaran Panji kesebelasan Samudra Jaya. Sebuah passing dilakukan di sana. Samudra Jaya mencoba kembali membangun serangan, ada seorang Hafidin, namun kembali tiada kawan tiada lawan, jatuh dalam pelukan seorang Rizky diarahkan langsung. Lihat ada Deka, masih umpan pendek dengan seorang Adi diarahkan, sebuah pressing kembali keluar, dan kini satu lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Putra Trate. Mencoba ada seorang pemain di sana, seorang Heru, masih Heru tarik ke belakang, back tengah mencoba menguasai, ada seorang Romi, masih Romi tanpa ada tekanan, langsung arahkan si kulit bundar dalam kekuasaan Diki, masih dari Putra Trate, dipotong kembali lewat pemain nomor punggung 17, ada seorang Nur Iksan, masih Nur Iksan. Terlihat apa yang terjadi para pemirsa. Kembali masih passing dilakukan, umpan pendek, ada seorang Zaki di sana, masih Zaki dibantu rekannya pemain nomor punggung 9, ada seorang Rizky. Kembali ada Rizky, ada Zaki di sana, masih Rizky, Zaki masih kerjasama dengan Hafidin pendek saja, masih terlihat seorang Hafidin. Apa yang terjadi para pemirsa? Nampaknya masih dalam kekuasaan dari Samudra Jaya, langsung diarahkan, jatuh dalam pelukan seorang Rizky, penjaga gawang dari Putra Trate. Back kanan ada Pelu, mematahkan serangan, kerjasama di sana. Kembali Pelu, langsung dibantu rekannya seorang Erlangga, masih Erlangga para pemirsa dari Samudra Jaya mencoba menekan jantung pertahanan Putra Trate Krasa. Kembali kerjasama yang sangat akurat dilakukan oleh Erlangga di sana. Ada seorang Hafidin, kandas di Guntur Triaji, mencoba kandas kembali lewat pemain nomor punggung 11 Adit, arahkan langsung Imam. Nampaknya bekerja sama dengan seorang Aan di sana, back tengah dari Samudra Jaya. Samudra Jaya masih terlihat melakukan satu kerjasama para pemirsa. Ada seorang pemain nomor punggung 17 di sana, seorang Deka. Kembali jatuh dalam kekuasaan Heru, masih Heru, langsung saja umpan pendek kepada saudara Heru, kembali angkat si kulit bundar di daerah jantung pertahanan kesebelasan Samudra Jaya. Dibiarkan saja, hanya membuahkan tendangan gawang untuk Samudra Jaya Pulau Gading. Para pemirsa yang budiman, terlihat kita saksikan ada seorang Fuad mundur beberapa langkah, akan lakukan satu tendangan gawang sudah. Dari Samudra Jaya, sebuah sontekan manja, jatuh dalam kekuasaan Adit arahkan ke belakang, seorang Imam kembali mengambil dan langsung diarahkan lewat salah satu pemain nomor punggung 11 di sana, ada seorang Adit. Dibiarkan segelit bundar keluar, sebuah pressing yang dilakukan oleh pemain dari Putra Trate Krasa. Lemparan, apa yang terjadi para pemirsa? Lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Samudra Jaya. Pemain nomor punggung 9 ada seorang Rizky, arahkan tadi, masih jatuh dalam kekuasaan dari Samudra Jaya lewat pemain nomor punggung 8 para pemirsa. Langsung ditarik ada Imam, hampir saja sebuah kesalahan dilakukan oleh seorang Imam, mampu bisa direbut kembali, jatuh dalam kekuasaan Rizky.
seorang pemain dari Samudra Jaya angkat kembali, mencoba ada seorang Pelu, masih Pelu, umpan tarik, sebuah crossing dilakukan oleh seorang Pelu, mampu dibaca dengan baik, jatuh dalam kekuasaan Jojo yang menggantikan Dimas Sujai tadi. Berusaha pemain nomor punggung 9 Wandi Babon, masih Wandi Babon di sana, kandas, sebuah maksud umpan terobos, shooting dilakukan, jatuh dalam pelukan seorang Rizky, penjaga gawang dari Putra Tratek Rasa. Kembali dari kesebelasan Putra Tratek Rasa, mampu dipotong oleh seorang Pelu hingga Heru membagi skill bundar pendek kembali sektor kanan. Terlihat Guntur Triaji, salah satu kapten kesebelasan, sebuah shooting langsung, namun apa yang terjadi ditanduk si kulit bundar oleh bek tengah dari Samudra Jaya, Imam Segara. Mencoba Imam bersama dengan rekannya dari Samudra Jaya Pulau Gading, Pulau Lampes, pemain nomor punggung 10 Erlangga, masih Erlangga di sana. Siapa dituju? Ada Saki, terlihat kita saksikan masih Saki, sebuah pelanggaran dan kini tendangan bebas untuk Putra Tratek Rasa. Para pemirsa, terlihat pemain nomor punggung 2 di sana, ada seorang Romi ataukah siapa di sana. Pergerakan dari kesebelasan Putra Trate diarahkan langsung, mencoba kesebelasan dari Putra Trate kembali menguasai, dapat Guntur Triaji kontrol bola yang kurang baik hingga jatuh, ditanduk kembali, masih kembali dikuasai pemain dari Putra Trate, membelah lapangan terlalu dalam satu umpan tadi, jatuh dalam kekuasaan Romi. Pertahanan belakang mencoba angkat, maksudnya pendek saja dari kesebelasan Putra Trate di sana. Ada seorang Deka, apa terjadi? Sebuah umpan terobos maksud dilakukan, apa yang terjadi? Saki, masih Saki saudara. Apa yang terjadi para pemirsa? Sebuah pelanggaran tentunya. Dan kini tendangan bebas untuk kesebelasan Samudra Jaya Pulau Gading, Pulau Lampes. Ya orang aku tahu. Kembali para pemirsa, Ya seperti ini materinya. nampaknya sebuah tendangan bebas untuk kesebelasan Samudra Jaya Pulau Gading. Salah satu pemain di sana nampak menghadapi segelit bundar. Kita saksikan pemain nomor punggung 11 ada seorang Adit menghadapi segelit bundar dalam melakukan satu free kick, tendangan bebas untuk kesebelasan Samudra Jaya. Kebelut, mampu ditanduk, di heading dengan baik. Guntur Triaji mengamankan. Serangan balik, counter attack, ada Pelu di sana. Masih Pelu mencoba mengamankan, dikawal terus. Apa yang terjadi para pemirsa? Ini pale, ya Pelu. Terjadi tendangan bebas untuk Samudra Jaya Pulau Gading, para pemirsa. Kembali ke pertandingan para pemirsa. Sebuah tendangan bebas di jantung pertahanan, sebuah heading namun ngesrong di sana. Mencoba ada Romi melakukan back pass, langsung diangkat oleh seorang Rizky, salah satu penjaga gawang. Tandukan dari seorang Pelu, ada Hafidin di sana. Masih Hafidin, terus dikawal ketat, dibayang-bayangi oleh seorang Adi di sana. Angkat segelit bundar dari Putra Tratek Rasa, jatuh dalam kekuasaan Deka. Apa yang terjadi para pemirsa? Dipatahkan oleh seorang Imam. Apa yang terjadi? Kembali head to head. Ada Guntur Triaji, sodorkan segelit bundar pendek, jatuh kembali. Deka melakukan passing di sana, namun siapa yang dituju? Kontrol bola yang kurang baik yang dilakukan oleh Guntur Triaji hingga jatuh dalam kekuasaan seorang Fuad. Masih Fuad menimbang-nimbang segelit bundar. Terlihat masih dalam kekuasaan Fuad. Kembali apa yang terjadi para pemirsa? Masih ada Fuad di sana. Terlihat digulirkan segelit bundar para pemirsa. Mencoba pemain dari Samudra Jaya back tengah. Tentunya di sana ada seorang Aan. Kembali Aan, siangkat kulit bundar oleh Aan. Langsung saja terlihat jatuh dalam kekuasaan Adit. Adit pendek saja bergerak. Mencoba salah satu pemain dari kesebelasan Samudra Jaya lewat pemain nomor punggung 11 Adit, sodorkan segelit bundar. Berusaha atau seorang Saki di sana. Nampaknya apa yang terjadi? Saki mendapatkan sebuah umpan, langsung dikawal ketat. Terlihat pemain nomor punggung 8 di sana. Apa yang terjadi? Masih dikuasai dari Samudra Jaya. Terlihat langsung diarahkan kembali
satu tembakan. Apa yang terjadi? Jatuh dalam pelukan seorang Rizky. Melambung si kulit pundar para pemirsa. Apa yang terjadi? Kembali sebuah lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Samudra Jaya. Lemparan ke dalam para pemirsa. Kembali diarahkan di sana oleh seorang Akbar. Apa yang terjadi? Tidak ada satupun pemain Samudra Jaya hingga jatuh dalam kekuasaan Diki tengok mencari rekan. Bersama dengan seorang Jojo, masih Jojo di sana. Umpan mendatar dari Jojo, mampu dipotong, masih dikuasai oleh Jojo di sana. Sebuah umpan silang, umpan manja, umpan crossing. Kembali Guntur Priaji. Sebuah kesempatan peluang emas tadi hanya membuahkan tendangan gawang untuk kesebelasan Samudra Jaya Pulau Gading. Baik, masih ada Fuad di sana menata segelit pundar. Terlihat ada Aan akan melakukan sebuah tendangan gawang para pemirsa. Kita saksikan Aan, salah satu pemain dari Samudra Jaya, melakukan sebuah tendangan gawang. Sudah ditanduk dengan baik. Heading dilakukan pemain Putra Trate. Heading kembali Guntur Triaji, Kapten Gelasan tengok mencari rekan Guntur. Apa yang terjadi Guntur? Sebuah kontrol bola yang baik. Masih terlihat di sana apa yang terjadi para pemirsa. Nampak terlihat salah satu pemain dari Putra Trate mencoba arahkan melebar segelit putar lewat kaki Diki. Ada Jojo, masih Jojo. Sebuah syuting dilakukan oleh Jojo. Apa yang terjadi para pemirsa? Hanya membuahkan tendangan gawang untuk kesebelasan Samudra Jaya Pulau Gading. Lagi-lagi ada Fuad, salah satu penjaga gawang dari kesebelasan Samudra Jaya Pulau Gading. 21. Fuad, kembali apa yang terjadi? Melambung si kulit pundar. Nampak heading, duel udara. Imam kembali head to head di sana. Satu kocekan, sontekan dari seorang Adit. Masih Adit di sana. Masih Adit langsung ke tengah. Siapa yang dituju? Lapangannya ke Mebul. Apa yang terjadi? Ada Pelu kembali. Ada Hafidin. Namun terlalu kurang sempurna satu umpan yang dilakukan oleh seorang Pelu tadi. Ayo. What happened? Lemparan ke dalam. Ada seorang Romi, salah satu pertahanan belakang dari kesebelasan Putra Trate Krasak, menguasai segelit pundar sekarang. Arahkan langsung dalam sebuah kekuasaan Diki di sana. Masih Diki, pendek saja Jojo kembali. Umpan pendek Diki yang dituju, angkat segelit pundar ke tengah. Ada Guntur Priaji, masih ada Hafidin di sana dari Samudra Jaya. Berbahaya kembali, arahkan ada Pelu, masih Pelu saudara. Masih Pelu kita saksikan. Imam yang dituju, kapten kesebelasan Samudra Jaya bersama dengan rekannya seorang Akbar kembali. Ada Imam, masih Imam, langsung terlihat Adit arahkan, masih terlihat umpan-umpan pendek dari kesebelasan Samudra Jaya mencari peluang. Kita saksikan di sana. Mencoba Samudra Jaya melewati 1, 2, 3 pemain dari kesebelasan Putra Trate. Masih dari Samudra ada Hafidin kurang sempurna tadi dalam melakukan satu pengendalian si kulit pundar. Masih dikuasai pemain nomor punggung 9 ada Rizky. Apa yang terjadi? Kembali hanya jatuh dalam pelukan seorang Rizky, penjaga gawang dari Putra Trate Krasak. Kembali sontekan manja, itu namanya umpan setelan cuek, dikawal ketat oleh Pelu. Masih Pelu, pendek saja. Oh, maksudnya jatuh dalam kekuasaan seorang Adi. Masih Adi menguasai segelit pundar sekarang tanpa ada pengawalan di sana. Bergerak di jantung pertahanan dari kesebelasan Samudra Jaya. Kita saksikan terlihat serangan-serangan dari kesebelasan Putra. Ada Diki kembali menguasai. Masih Diki, pendek saja. Terlihat sebuah kocekan yang sangat manis. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Samudra Jaya, membuahkan tendangan bebas untuk kesebelasan Putra Trate Krasak. Baik para pemirsa, di babak yang pertama sisa waktu normal tentunya skor tipis 1-0 memimpin Samudra Jaya Pulau Gading sementara. Kita kembali ke pertandingan bertolak pinggang di sana. Ada satu pemain nomor punggung 5, ada Bahar ataukah Guntur Priaji yang akan melakukan. Oh, terlihat Guntur Priaji nampaknya
lakukan sebuah tendangan bebas langsung diarahkan, dipatahkan si kulit bundar. Mencoba pemain dari Samudra Jaya, lagi-lagi kandas di kaki kesebelasan Putra Trate. Sebuah kerjasama yang sangat baik di jantung pertahanan, lagi-lagi mampu seorang Guntur tanduk dengan baik. Masih ada Jojo di sana, masih Jojo meliuk-liuk Jojo di sana. Gocekan bebek goreng, apa yang terjadi? Masih sebuah apa yang terjadi para pemirsa. Mampu membentur pemain dari Samudra Jaya, membangun counter attack. Serangan balik ada Hafidin, mampu dibaca dengan baik, memotong pergerakan seorang Romi. Kembali jatuh, dipatahkan oleh pemain-pemain Putra Trate. Baik para pemirsa, Putra Trate kandas dipotong dengan pemain nomor punggung 9 ada seorang Rizky. Apa yang terjadi? Tiada kawan, tiada lawan, menggulir si kulit bundar, meninggalkan arena pertandingan. Oke tuh yuk, kayak kamarai. Siap. Kembali dalam pertandingan para pemirsa, sebuah tandukan dari seorang Pelu, duel udara, heading yang baik. Dua pemain mempressing pergerakan dari Putra Trate, mencoba pemain nomor punggung 9 ada Wandi Babon bersama rekannya, diarahkan di sana seorang Diki kembali, ada Jojo, masih Jojo di sana, dikawal tentunya, langsung diarahkan, jatuh dalam kekuasaan, terlihat bagaimana satu kebelan, lagi-lagi hanya membuahkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Putra Trate Grasa. Baik para pemirsa, tendangan penjuru untuk kesebelasan dari Putra Trate di sana. Kita saksikan ada seorang Hiru yang akan melakukan sebuah tendangan corner kick. Tendangan penjuru kandas dipatahkan oleh seorang Imam. Kita saksikan bagaimana serangan balik, counter attack dari counter attack. Kita saksikan tengok mencari rekan, nampaknya sprint yang baik seorang Imam, masih Imam, pergerakan dari seorang Imam mampu dibayang-bayangi oleh pemain dari Putra Trate, membuahkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Samudra Jaya Pulau Gading. Baik para pemirsa, tentunya sore hari ini di gelaran semifinal di babak yang pertama, skor tipis sementara 1-0. Samudra Jaya Pulau Gading memimpin sementara. Kita kembali ke pertandingan. Terlihat, kita saksikan salah satu pemain dari Samudra Jaya nampaknya akan melakukan sebuah tendangan penjuru. Sebuah tendangan penjuru pendek saja. Tentunya apa yang terjadi para pemirsa, angkat sekulit bundar. Apa yang terjadi? Pertandingan babak yang pertama sementara berakhir dengan skor kedudukan 1-0 dan unggul sementara Samudra Jaya Pulau Gading. Dan kami mohon untuk rekan panitia Bung Haji Sodikun dari Otani Bapak. Baik, langsung saja saya bacakan dengan nomor undian 003-766. Sekali lagi saya ulangi 003-766. Ada. Silakan berangkat di berjuara. Terima kasih. Selamat kepada yang beruntung. Video. Cepat lagi. Akan kita cek nomor serinya. Yo, yel-yelo, yo. Final bro. Orang bisa ke left. Orang bisa foto ke dalam gila. Lepas kondusif. Ya, berikut adalah para supporter dari Samudra Jaya lho, rakan men bocil-bocile.
Salam-salam kanggo sini ngomah, salam-salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Dok. Iya, live streaming. Orisa Studio. Wes. Iya, terima kasih penonton ya, besok kami juga akan mengundi hadiah ya. Terima kasih untuk pelanggan dalam, tonton terus ya. Sekali lagi para penonton, nanti di babak final akan kami undi sebuah motor Beat baru dari dealer. Silakan pandangan mata Anda menuju ke panggung ya. Konsingin di. Konsingin di ka. Kon mainnya atik apa? Jangan lupa nonton di rumah ya. Ya, Lord. Sini ngomah pada nonton. Ajak keluarga. Dah. Kayak namanya. Siapa tahu Anda yang beruntung. Sekali lagi hari Minggu berbondong-bondong untuk menyaksikan pertandingan final. Kami sediakan sebuah motor Beat warna hitam baru dari dealer. Terima kasih para penonton semuanya. Kita lanjutkan untuk babak yang kedua. Seperti biasa akan dipandu oleh Bung Siung. Terima kasih. Yang jelas besok adalah putaran semifinal. Persabar Rengas Bandung dengan kesebelasan dari Gani FC pada Sugi yang kemarin telah meluluh lantakan ambisi dari Persikedungutan dengan skor 1-0. Tentunya besok Persabar Rengas Bandung bertemu dengan Gani FC pada Sugi. Adik-adik untuk keluar dari lapangan. Dan besok hadiah hiburan kembali sangat menarik para penonton besok di putaran semifinal. Yang jelas adalah barang elektronik seperti hari ini mungkin. Dan besok semifinal antara Persabar Rengas Bandung dengan kesebelasan dari Gani FC pada Sugi. Baik para penonton, tentunya mari kita kembali layangkan pandangan mata Anda menuju ke tengah lapangan guna menyaksikan jalannya pertandingan babak yang kedua antara kesebelasan Putra Tratek Krasak dengan Samudra Jaya Pulau Gading. Terlihat sebelum putar sudah tertata rapi di tengah lapangan. Dan tentunya ada Bung Bahtiar kembali sebagai pengganti lapangan. Biasa apa sih? Jangan lupa besok para penonton, para pemirsa dengan hadiah hiburan yang sangat menggiurkan. Tadi dibawa oleh Pak Roso Wangan Dalam. Selamat Pak mendapatkan mesin cuci, tentunya lumayan untuk. Dan besok ada door prize yang sangat menarik, tentunya adalah barang elektronik kembali. Dan untuk gelaran grand final nanti hari Minggu, menunggu besok antara Persabar Rengas Bandung dengan Gani FC dari pada Sugi. Baik, sentuhan bola yang pertama lewat Guntur Triaji di sana, mencoba terlihat jatuh sekulit bundar dalam kekuasaan seorang Diki yang terjadi sebuah umpan pendek para pemirsa. Kembali skor tipis 1-0. Mampukah dari Putra Tratek Krasak menyamakan kedudukan? Sebuah back pass dilakukan, langsung diarahkan seorang Rizky di sana. Kembali Rizky melakukan sebuah umpan pendek. Salah satu bek kanan dari kesebelasan Putra Tratek mencoba sebuah sontekan manja dari Guntur Triaji, berbagi lewat heading. Di sana ada seorang Jojo. Jojo kembali ke tengah, kemelut sebuah tekanan, namun dicuri sekulit bundar lewat Samudra Jaya. Di sana kembali terlihat ada seorang pemain Guntur Triaji dikawal, jatuh dalam kekuasaan seorang Jojo. Masih Jojo, langsung dipatahkan lewat Adit, dibuang sekulit bundar keluar. Terjadi sebuah lemparan ke dalam. Kembali seorang pemain ada Guntur Triaji, salah satu pemain-pemain dari kesebelasan, beberapa pemain maksudnya
dari kesebelasan Putra Ternate mencoba kembali masih dalam sebuah prahara rumah tangga. Samudra Jaya jatuh dalam tatapan tendangan dan jangkauan dari seorang Fuad. Besok semifinal pada Sugi Gani FC pada Sugi bertemu dengan Persaba Rengas Bandung dengan luar biasa hadiah seperti sore hari ini, mungkin benda elektronik yang luar biasa. Kembali para penonton, ada Wadi Babon, nampaknya umpan pendek kembali dari Samudra Jaya. Ada Wadi Babon, langsung angkat si kulit pundar ke tengah, dipatahkan seorang Aan. Mencoba Putra Ternate lewat pemain nomor punggung 5 di sana. Ada seorang Bahar, masih Bahar. Mending apa yang terjadi Bahar? Umpan pendek, salah satu pemain bek kiri. Di sana ada seorang Romi. Bahar kembali diarahkan. Bahar melakukan sebuah bebas, sebuah kesalahan. Apa yang terjadi? Kembali peluang Mas bercampur rintan berlian. Apa yang terjadi? Pemain nomor punggung 10 Erlangga tidak mampu memanfaatkan sebuah kesalahan bebas yang maksud dilakukan oleh seorang Bahar. Maksudnya, namun kembali apa yang terjadi di sana? Seorang Erlangga kembali, saudara, itulah si kulit bundar mencoba pemain-pemain dari kesebelasan Putra Ternate membangun serangan. Oh, terlihat mempertahankan atas tekanan dari Samudra Jaya. Si kulit bundar dibuang keluar, meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Samudra Jaya. Ada seorang Pelu, langsung diarahkan di sana. Adit berusaha ke tengah, terlihat siapa dituju. Dari belakang mencoba naik pemain nomor punggung 17, ada Nur Iksan. Masih Nur Iksan, masih Nur Iksan, masih Nur Iksan di sana. Kembali para pemirsa, masih dikuasai ada Nur Iksan. Masih Nur Iksan kita saksikan, diarahkan pendek saja. Ada seorang Imam, masih Imam, angkat segelit bundar di daerah jantung pertahanan, diarahkan langsung. Terlihat jatuh dalam pelukan seorang Rizky. Kembali para pemirsa, terlihat dari kesebelasan Samudra Jaya ada Pelu, berusaha Pelu, namun gagal. Dibantu rekannya mencoba mengejar seorang Aan. Bek tengah, angkat si kulit bundar melambung, ngesrong, jatuh dalam kekuasaan dari kesebelasan Samudra Jaya, mencoba menekan dari jantung pertahanan kesebelasan Putra Ternate. Apa terjadi? Sebuah pelanggaran tentunya, dan kini tendangan bebas, kartu yellow dikeluarkan untuk salah satu pemain dari Putra Ternate. Dan kami mohon kepada kesebelasan dari kami mohon kepada tim medis menunggu perintah wasit. Mungkin terkena sesuatu di alat. Kembali saudara, nampaknya sedang ditangani tim medis salah satu pemain dari Samudra Jaya. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu apapun di sana. Besok semifinal Gani FC pada Sugi yang akan dijajal kemampuannya atas Punggawa Persaba Rengas Bandung. Sedang dipersiapkan darah segar tentunya dari kesebelasan Putra Ternate Krasa. Kita kembali ke pertandingan para pemirsa. What happened? Apa yang terjadi di sana? Dua pemain berdiri, ada Habibin, ada Erlangga. Dua pemain di pagar betis begitu rapat tentunya dari Punggawa Putra Ternate Krasa. Dua pemain mundur beberapa langkah, ada Habibin ataukah Erlangga. Habibin sebuah tembakan langsung mampu ditepis dengan baik lewat tatapan pandangan dan jangkauan dari seorang Rizky, membuahkan corner kick untuk kesebelasan Samudra Jaya. Tendangan penjuru untuk kesebelasan Samudra Jaya kita saksikan kemelut dalam sebuah prahara rumah tangga mampu kembali di sana. Ada seorang apa yang terjadi hanya membuat pecah. Pergantian pemain dari Krasak, nomor 17 Tika keluar, nomor 7 Payat masuk. Payat masuk menggantikan Deka. Baik para pemirsa, kembali ke pertandingan. Ada seorang Rizky di sana, ditanduk si kulit bundar keluar.
oleh salah satu pemain dari Samudra Jaya. Ada Jojo, lakukan sebuah lemparan ke dalam. Jojo, lemparan ke dalam sudah dilakukan para pemirsa. Mencoba pergerakan dari pemain nomor punggung 11 Guntur Triaji. Masih Guntur Triaji di sana. Duel terlihat, kita saksikan sebuah pelanggaran dan kini tendangan bebas untuk kesebelasan dari Putra Teratai Krasak. Baik para pemirsa, tentunya jangan Anda lewatkan untuk besok sore putaran semifinal Gani FC pada Sugi bertemu dengan Persaba Rengas Bandung. Ada Guntur Triaji menghadapi Skulit Bundar. Kita saksikan Guntur Triaji, kapten kesebelasan Putra Teratai, dalam melakukan tendangan bebas melambung. Sebuah tandukan hanya membuahkan tendangan gawang untuk Samudra Jaya Pulau Gading. Ada Fuad di sana menjaga palang pintu terakhir dari Samudra Jaya Pulau Gading, akan melakukan sebuah tendangan gawang. Tendangan gawang mundur beberapa langkah seorang Fuad. Kita saksikan lakukan sebuah tendangan gawang ngestrong. Oh, masih bisa diheading dengan baik. Dibiarkan si Kulit Bundar keluar. Satu lemparan ke dalam untuk Samudra Jaya. Ada Pelu, lakukan sebuah lemparan ke dalam. Ada Hafidin yang dituju, dipatahkan kembali. Mencoba Putra Teratai Krasak, luar biasa. Ada Wandi Babon, dikawal ketat dua pemain di sana. Wandi Babon, sebuah dipotong dengan baik, jatuh dalam kekuasaan Samudra. Ada seorang Zaki, oh mampu dipatahkan. Apa terjadi para pemirsa? Tentunya sebuah pelanggaran dan kini tendangan bebas untuk kesebelasan Putra Teratai. Tendangan bebas para pemirsa. Pelanggaran terjadi dan kini tendangan bebas untuk kesebelasan Putra Teratai Krasak. Ada Guntur Triaji di sana, salah satu sang jenderal lapangan dari Putra Teratai Krasak yang akan melakukan satu free kick tendangan bebas. Baik para pemirsa, oh terlihat ada Guntur Triaji, sang jenderal lapangan dari Putra Teratai Krasak. Disaksikan melakukan sebuah tendangan bebas yang luar biasa. Kembali heading dilakukan di sana. Mencoba pemain-pemain dari kesebelasan. Ada Saki, masih Saki, masih Saki, masih Saki. Ayo lari, Saki di sana. Terhenti Saki, dikawal ketat, kembali melebar. Apa yang terjadi? Ada seorang Abidin mampu diselamatkan dengan baik oleh seorang Rizky di sana. Serangan balik para pemirsa. Tentunya kembali masih dalam kekuasaan. Oh, lemparan ke dalam untuk Putra Teratai. Lemparan ke dalam sudah dilakukan para pemirsa. Umpan pendek, ada Guntur Triaji mencoba menguasai kembali. Passing dilakukan di sana melewati 1, 2, 3 pemain. Di sana terlihat ada Pelu mematahkan kembali, masih dikuasai. Apa terjadi para pemirsa? Kembali tendangan bebas para pemirsa untuk kesebelasan dari Samudra Jaya. Kita kembali ke pertandingan para penonton. Terlihat di sana ada seorang Habibin menghadapi Skulit Bundar, salah satu gelandang kanan dari Samudra Jaya melakukan sebuah tendangan bebas. Kita saksikan Habibin bertolak pinggang, salah satu pemain gelandang kanan dari Samudra Jaya, jatuh kembali lewat pemain nomor punggung 11, diarahkan kembali mencoba sebuah umpan silang. Ada Habibin, asisten wasit, mengangkat bendera tadi. Terlihat tendangan bebas untuk kesebelasan dari Putra Teratai Krasak. Putra Teratai angkat dengan semangat dan sportivitasnya yang tinggi. Kesebelasan Putra Teratai Krasak ketinggalan skor tipis 1-0 atas anak-anak Samudra Jaya Pulau Gading. Kembali jatuh Skulit Bundar dalam kekuasaan seorang Heru. Heru pendek menyisir pergerakan lewat sektor kiri. Salah satu pemain dari kesebelasan Putra Teratai umpan terobos, namun salah satu pemain dari Putra Teratai kembali tidak mampu. Kembali apa yang terjadi? Tiada kawan, tiada lawan di sana. Ada seorang Rizky, masih Rizky cukup jauh meninggalkan sarangnya tadi. Diangkat Skulit Bundar, mencoba pemain dari Putra Teratai. Terlihat ada seorang Heru, masih Heru, langsung arahkan pendek Romi di sana. Masih Romi, back pass dilakukan. Dan Rizky di sana kembali masih menguasai penjaga gawang dari Putra Teratai. Rizky angkat Skulit Bundar, ngesrong seorang Pelu, jatuh dalam kekuasaan Wandi Babon. Masih Wandi Babon, dikawal ketat terlihat oleh seorang Akbar. Masih Wandi Babon, namun
sebuah ending dan penyelesaian tadi akhir dari sebuah serangan yang dilakukan Wandi Babon hanya membuahkan tendangan gawang untuk Samudra Jaya Pulau Gading. Ada Fuad, penjaga gawang dari Samudra Jaya, angkat sekulit bundar melambung para pemirsa. Sebuah tandukan dari Jojo, kembali tendangan bebas untuk kesebelasan dari Samudra Jaya. Skor tipis 1-0 para pemirsa, memimpin sementara Samudra Jaya Pulau Gading. Kembali kita saksikan di sana mundur beberapa langkah seorang Nur Iksan. Masih Nur Iksan menghadapi sekulit bundar akan melakukan satu tendangan bebas. Ada Imam melakukan sebuah tendangan bebas. Hafidin, masih Hafidin dikawal ketat tentunya oleh Jojo. Masih Hafidin, angkat sekulit bundar oleh Jojo. Sebuah tandukan dilakukan pemain nomor punggung 17 bersama dengan rekannya. Ada seorang Akbar ke tengah. Apa yang terjadi para pemirsa? Masih terlihat asisten wasit mengangkat bendera tadi, Bung Thomas APW asli Putra Wiradesa. Ini membuahkan tendangan bebas untuk Putra Trate Krasa. Baik para pemirsa, masih berlangsung jalannya pertandingan babak yang kedua. Terlihat di sana ada seorang Heru, angkat sekulit bundar oleh Heru. Kembali ada Pelu mematahkan satu umpan yang dilakukan. Ada Guntur Triaji, ada Pelu di sana. Ada Imam, Hafidin nampaknya. Kembali Hafidin mencoba membayang-bayangi salah satu pemain dari Putra Trate Krasa, jatuh sekulit bundar dalam kekuasaan Putra Trate. Apa yang terjadi para pemirsa? Kemelut masih mencoba sebuah pelanggaran dan kini tendangan bebas untuk kesebelasan Samudra Jaya. Kembali ke pertandingan, angkat sekulit bundar melambung para pemirsa. Mencoba pemain nomor punggung 18. Kita saksikan nampaknya ada seorang pemain di sana. Ada seorang Zaki jatuh dalam pelukan seorang Rizky, penjaga gawang. Kembali Rizky digulirkan saja. Menampaknya apa yang terjadi para pemirsa lewat pemain nomor punggung 23 seorang Heru bersama dengan Wandi Babon lewat sektor kiri. Wandi Babon arahkan Guntur Triaji. Sebuah syuting mampu diblok dengan baik oleh pemain Putra A Samudra Jaya Pulau Gading. Samudra Jaya umpan pendek lewat Erlangga di sana. Erlangga dikawal ketat Guntur Triaji. Erlangga dipotong oleh Jojo. Kembali jatuh dalam kekuasaan, terlihat ada Diki. Masih Diki membagi sekulit bundar dengan rekannya. Pemain nomor punggung 3 arahkan sekulit bundar lewat salah satu pemain di sana. Ada Adi bersama Adi masih Adi. Umpan robot cukup baik dari Putra Trate. Lagi-lagi apa yang terjadi mampu dipotong oleh pemain dari Samudra Jaya. Masih jatuh dalam kekuasaan Jojo kurang sempurna satu umpan. Zaki kita saksikan counter attack, serangan balik 3-in-1, pembersih, pelembut, pewangi pakaian di sana. Melebar Zaki. Ada seorang Hafidin. Masih Hafidin. Apa yang terjadi? Asisten wasit mengangkat bendera tadi. Kembali tendangan bebas para pemirsa untuk kesebelasan Putra Trate Krasa. Kartu yellow dikeluarkan untuk pemain Samudra Jaya nomor punggung 9 tadi Rizky. Tendangan bebas para pemirsa, ada Pelu lewat heading mematahkan head to head, heading demi heading di sana. Jatuh dalam kekuasaan Erlangga. Berebut salah satu pemain. Kembali pelanggaran terjadi. Lagi-lagi sore hari ini mendapatkan kartu yellow pemain-pemain Samudra Jaya Pulau Gading. Kita kembali ke pertandingan para pemirsa. Tentunya sebuah tendangan bebas untuk kesebelasan dari Putra Trate. Ada seorang Diki menghadapi sekulit bundar akan melakukan sebuah tendangan bebas. Diki luar biasa di daerah jantung pertahanan, mampu ditanduk oleh pemain Samudra Jaya. Angkat sekulit bundar, terlihat luar biasa mematahkan di sana. Salah satu ada Bahar, membuang kembali, tidak bisa dikendalikan dengan baik. Lemparan ke dalam para pemirsa dari Samudra Jaya, jatuh dalam kekuasaan di sana seorang Diki kembali kurang sempurna. Sebuah kontrol bola, kembali bola liar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam para pemirsa, ada Bahar di sana.
Jojo, salah satu pemain dari kesebelasan Putra Karate Krasak yang akan melakukan sebuah lemparan ke dalam. Ada Jojo kembali mampu dipatahkan oleh ada Guntur Triaji. Umpan yang sangat manis dilakukan oleh Guntur Triaji. Jatuh kembali ada Imam angkat Cikulit Bundar. Sebuah pengendalian bola dilakukan keluar. Nampak pemain nomor punggung 10 Erlangga tidak mampu mengendalikan dengan baik. Lemparan ke dalam para pemirsa dipotong lewat tandukan dari Samudra Jaya. Ada Bahar. Kembali Cikulit Bundar meninggalkan arena pertandingan. Satu lemparan ke dalam para pemirsa dari Putra Karate Krasak. Mencoba apa yang terjadi pemain nomor punggung 23 di sana. Heru meliuk-liuk, Heru kurang sempurna. Apa yang terjadi? Serangan balik ada Hafidin mampu dipatahkan oleh seorang Romi. Salah satu dispensif dari Putra Karate Krasak. Masih Romi, cukup baik Romi. Kembali dikawal ketat tentunya dari kesebelasan Putra Karate. Nampak pemain nomor punggung 9 seorang Rizky membayang-bayangi. Salah satu back, satu tandukan jatuh dalam kekuasaan Hafidin. Masih Hafidin, masih Hafidin. Sebuah sontekan manja, maksud diarahkan ke Zaki, namun kurang sempurna hingga jatuh dalam pelukan seorang Rizky. Timang Cikulit Bundar melambung. Duel udara jatuh dalam kekuasaan Samudra Jaya bersama dengan pemain nomor punggung 10 Erlangga. Masih Erlangga arahkan di sana. Mencoba asisten wasit mengangkat bendera tadi Thomas APW. Kembali hanya membuahkan tendangan bebas dari kesebelasan Putra Karate Krasak. Kembali para pemirsa tentunya terjadi sebuah tendangan bebas. Waktu terus berjalan pertandingan babak yang kedua sore hari ini. Tanpa terasa sudah Terlango Open tahun 2025. Besok menjelang putaran semifinal yang kedua, Gani FC pada Suki bertemu dengan Persabar Ngas Bandung. Guntur Triaji, gerakan 378 dilakukan tadi. Ada Wandi Babon masih di pressing dengan baik oleh terlihat di sana oleh Aan. Apa yang terjadi para pemirsa? Kembali tentunya apa yang terjadi para pemirsa? Kartu kuning dikeluarkan untuk Wandi Babon dan kini sebuah tendangan bebas untuk kesebelasan dari Samudra Jaya. Tim medis untuk siap-siap menunggu perintah wasit. Tim medis siap laksanakan perintah wasit. Baik para pemirsa, sambil menunggu lanjutan pertandingan, sekali lagi kami tidak henti-hentinya besok adalah Gani FC pada Suki bertemu dengan Persabar Ngas Bandung. Satu unit mungkin barang elektronik besok akan dikeluarkan untuk Torpes. Baik para pemirsa, melihat salah satu pemain dari Samudra Jaya sedang ditangani tim medis. Kita saksikan, tampaknya sudah pulih kembali salah satu pemain dari Samudra Jaya. Skor tipis sementara 1-0 masih dipegang, sementara memimpin Samudra Jaya oleh tadi. Kembali para pemirsa, sebuah tendangan bebas langsung Jojo mengamankan dengan baik. Bersama yang cukup baik dilakukan pemain Putra Karate Krasak. Ada Guntur Triaji, sebuah tembakan langsung namun ditanduk dengan baik oleh Imam. Mencoba mengejar ada seorang Zaki. Masih Zaki kita saksikan. Langsung bersama terlihat umpan pendek. Mencoba salah satu pemain ada Jojo. Kembali Jojo. Oh, maksudnya di sana ada seorang Heru. Masih Heru. Kembali nampaknya dari kesebelasan Putra Karate. Apa yang terjadi para pemirsa? Skor sementara gol balasan satu sama. Skor sementara 1-1 para pemirsa. Kami mohon tim Anda sudah cukup baik para pemirsa, baik dari Putra Karate Krasak maupun dari Samudra Jaya. Kita kembali ke pertandingan, skor 1-1 sementara para penonton. Kami mohon untuk kembali ke lapangan lanjutan pertandingan untuk kembali para penonton tentunya di sana. Gol balasan tercipta lewat salah satu pemain dari Putra Karate Krasak. Mantap.
Kembali ada Habibie di sana. Ayo semangat, semangat, Dibuang segulit bundar keluar. Baik para penonton, masih berlangsung jalannya pertandingan. Waktu normal tentunya. Kami mohon untuk kedua pendukung dari kedua kesebelasan bahwa tim Anda sore hari ini dua-duanya sudah cukup baik. Kami mohon para penonton untuk mundur dari garis biar kedua kesebelasan bisa melakukan improvisasi segulit bundar. Ada Babon, kandas di kaki Pelu, mencoba Pelu. Apa yang terjadi, umpan lambung Habibie, mencoba pergerakan dari Habibie kembali jatuh dalam pelukan seorang Rizky, penjaga gawang dari kesebelasan Putra Trate. Angkat segulit bundar, satu tandukan yang baik. Ada Guntur Triaji, masih Guntur Triaji diambil, nampaknya kembali para pemirsa. Sebuah tendangan bebas, ada Aan di sana dari Samudra Jaya Pulau Gadung. Aan dibentur oleh salah satu Guntur Triaji, heading duel udara. Satu tandukan dari Samudra Jaya dipatahkan oleh salah satu pemain nomor punggung 10. Kemudian ada Erlangga, lakukan tadi umpan terobos namun dikawal ketat oleh Jojo. Kembali Nur Iksan mencoba membantu. Ada Saki di sana, masih Saki, dibuang saja segulit bundar keluar. Dan kini satu lemparan ke dalam untuk Samudra Jaya. Baik para pemirsa, para penonton yang budiman, sore hari ini kedua kesebelasan pemain-pemain bermain cukup baik, fair play. Sebuah pelanggaran para pemirsa. Dan kini tendangan bebas untuk kesebelasan dari Putra Trate. Skor 1-1 sore hari ini di babak yang kedua. Baik para penonton, tentunya 1-1 skor sementara para pemirsa. Kembali nampaknya di sana ada salah satu pemain bek kanan dari Putra Trate, angkat segulit bundar melambung. Satu tandukan, kembali duel udara, jatuh dalam kekuasaan di sana, jatuh dalam kekuasaan Wandi Babon. Naik lewat sektor kanan Wandi Babon. Pergerakan dari Wandi Babon dipatahkan dengan baik, mencoba angkat segulit bundar. Ada seorang pemain nomor punggung 9, kembali sangat berbahaya di daerah pertahanan Putra Trate, mencoba mengejar di sana. Kita saksikan salah satu pemain nomor punggung 10 Erlangga. Sebuah pelanggaran terjadi para pemirsa, senggolan cinta tadi. Dan kini tendangan bebas untuk kesebelasan dari Samudra Jaya. Baik para penonton yang budiman, tentunya kembali sebuah tendangan bebas untuk kesebelasan Samudra Jaya. Tendangan bebas kita saksikan para pemirsa. Untuk kesebelasan Samudra Jaya kita saksikan ada salah satu pemain di sana, ada Saki tentunya, gelandang kiri dari kesebelasan Samudra Jaya lakukan sebuah tendangan bebas. Kembali jatuh dalam pelukan seorang Rizky. Angkat segulit bundar para pemirsa. Tandukan dari seorang Pelu diarahkan keluar, meninggalkan arena pertandingan segulit bundar, dan kini terjadi sebuah lemparan ke dalam untuk Putra Trate Krasak. Kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Putra Trate Krasak. Kita saksikan angkat segulit bundar, mencoba ada seorang Pelu, jatuh, dipotong kembali lewat pemain nomor punggung 8. Ada seorang dari Samudra di sana, ada seorang Akbar. Kembali umpan terobos, satu tandukan yang baik dilakukan. Sebuah terjadi serangan tentunya. Satu tandukan apa yang terjadi para pemirsa, sebuah pelanggaran dan tentunya tendangan bebas untuk kesebelasan Samudra Jaya Pulau Gadung, Pulau Lampas. Baik para pemirsa, terlihat mundur beberapa langkah seorang Fuad, penjaga gawang seorang Fuad, langsung saja melambung segulit bundar. Ada Hafidin, dibuang segulit bundar dalam tandukan yang dilakukan pemain Putra Trate, dan kini sebuah lemparan ke dalam dari Samudra Jaya. Sebuah sontekan manja dipotong oleh Guntur Triaji, luar biasa. Melihat pergerakan dari seorang Heru, mencoba membangun serangan Heru, langsung diarahkan lewat Wandi Babon. Masih Wandi Babon,
dengan kocekan bebek goreng yang luar biasa. Umpan pendek jatuh dalam kekuasaan Diki. Apa yang terjadi? Guntur Triaji terlalu lama tadi dalam melakukan suatu keputusan. Siapa yang menuju? Nampaknya kontrol bola yang kurang baik. Ada Fuad, angkat si kulit bundar para pemirsa. Sebuah tandukan kembali jatuh dalam kekuasaan dari Putra Trate. Heru mencoba umpan pendek, ada Jojo di sana. Masih Jojo, tengok mencari rekan dari Putra Trate melebar. Guntur Triaji, salah satu kapten kesebelasan, dipotong dengan baik oleh salah satu pemain dan pelanggaran terjadi para pemirsa. Yang dilakukan oleh Guntur Triaji, tendangan bebas untuk Samudra Jaya Pulau Gading. Full nemen yakin. Menonton full. Tendangan bebas dari kesebelasan Samudra Jaya. Terlihat ada Aan ataukah siapa salah satu dispensif pertahanan dari Samudra Jaya. Aan lakukan sebuah tendangan bebas langsung di jantung pertahanan dari kesebelasan Putra Trate. Dipatahkan melambung, ada Wadi Babon. Satu tandukan dari Wadi Babon nampaknya mampu dikendalikan dengan baik oleh Samudra Jaya. Apa yang terjadi para pemirsa? Sebuah pelanggaran tentunya. Dan kini tendangan bebas untuk Samudra Jaya Pulau Gading. Kita kembali ke pertandingan para pemirsa. Kembali para penonton, kita saksikan sebuah tendangan bebas. Babak kedua masih berlangsung sore hari ini dengan skor 1-1. Apa yang terjadi? Tendangan bebas membentur salah satu pemain dari Putra Trate Krasak. Ada Pelu di sana. Akan melakukan sebuah lemparan ke dalam. Kita saksikan dari Samudra Jaya. Pelu diarahkan ke sana. Nampaknya salah satu pemain nomor punggung 10. Kita saksikan masih meliuk-liuk. Masih melewati 1, 2, 3 pemain para pemirsa. Kembali ada Pelu. Masih Pelu. Umpan crossing. Jatuh dalam pelukan seorang Rizky. Kami mohon untuk penonton sebelah timur kita saksikan, terima kasih. Tim Anda sudah cukup baik kedua kesebelasan sore hari ini. Kita kembali terlihat nampaknya seorang pemain nomor punggung 21 ada Diki langsung diarahkan. Oh, kurang sempurna Diki. Jatuh dalam kekuasaan Akbar dari Samudra Jaya. Lagi-lagi mencoba membangun serangan, namun dipotong oleh seorang Adit langsung diarahkan. Apa yang terjadi para pemirsa? Tim medis siap-siap menunggu perintah wasit. Baik para pemirsa, masih berlangsung jalannya pertandingan pada sore hari ini, dan besok semifinal yang kedua yaitu kesebelasan dari kesebelasan dari Gani FC pada Sugi harus bertemu dengan lawannya Persaba Rengas Bandung. Tanduk siap-siap, mudah-mudahan tidak ada terjadi sesuatu apapun pemain dari Putra Trate Krasak. Silakan dengan panitia tanduk. Baik para pemirsa, tentunya masih ditangani oleh tim medis dan medis klub dari Putra Trate. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu apapun, bisa melanjutkan perjuangannya sore hari ini. Baik para pemirsa, kita kembali ke pertandingan lanjutan di babak sisa waktu, babak yang kedua maksudnya. Salah satu pemain dari Putra Trate mencoba menghadapi si kulit bundar, angkat sudah melambung. Apa yang terjadi para pemirsa? Kulit panjang dibunyikan dan kami mohon untuk penonton tetap di tempat. Jalannya drama adu penalti. Semua penonton tidak boleh masuk lapangan. Strateginya.
Dan jalannya drama adu penalti akan segera dimulai. Kami mohon penonton untuk tetap di tempat tanpa kecuali. Panggilan saudara Sikum, istrinya melahirkan di rumah. Kali WA Sikum dari pagi juga ditunggu istrinya sedang melahirkan. Drama adu penalti akan segera dilaksanakan untuk menentukan, memastikan siapa nanti kedua kesebelasan yang bakal lolos ke putaran grand final. Besok jangan lupa, ingat, Gani FC pada Sugi yang kemarin telah menyingkirkan Persik Kedungmuter bertemu dengan Persaba Rengas Bandung. Menggunakan biru nomor 3 yang masuk Nomor 3. Nanti bisa makan aja Pak. Bisa makan aja. Ya, nomor biru kemana nomor 2. kuning kayak ya. Nomor 3. Kalau Pak. Dan besok mungkin satu unit barang elektronik akan kembali sebagai door prize barangkali Anda beruntung. Dan untuk satu unit sepeda motor merek Honda Beat akan diberikan nanti pada putaran grand final. Untuk rekan keamanan maupun memblokade barangkali ada yang masuk ke lapangan, jalannya drama adu penalti akan segera dimulai. Kecuali official, satu official atau 2 official yang boleh masuk. Ini lebih enak kah? Ya. Keluasa. Ini apa? Belum. Dan besok sekali lagi semifinal yang terakhir, yaitu Gani FC pada Sugi bertemu dengan Persaba Rengas Bandung. Jalannya drama adu penalti akan dimulai. Siap. View nó rẻ thì là mình không ăn tiền thì là món gì cũng có em. Oke bos, siap. Wis mutun banding bae lah, mutun bae. Kediri lah selamat toh. Yang pertama mana tuh? Mutun banding bae wis. Biru. Ya, oke. Bang Wet, Bang Ulur maning. Hari ini Baik, jalannya drama adu penalti akan dimulai dan kami mohon untuk official dan pemainnya saja yang masuk. Drama adu penalti sore hari ini dipertaruhkan anak-anak asuhan dari Bapak Haji Sadi dengan Bapak Haji Bambang.
iki ya M-nya. Kalau hen orang kok orang malah mancingin nah. Siapa ya? Silakan. Jalannya drama adu penalti silakan disaksikan para penonton. Penendang yang pertama dari Pak ini tidak bisa melihat di sini Pak. Ya. Penendang yang pertama dari Putra Pratek Rasa. Penendang yang pertama. Masuk penendang yang pertama dari Samudra Jaya Bulu Gading. Ketangkep Pak. Masuk penendang yang kedua dari Putra Pratek Rasa. Itu Pulau Sari. Pulau Sari. Tidak masuk. Penendang yang kedua dari Samudra Jaya. Ya, iya, makanya final. Apa sih geli-geli yang itu? Ya mental ya mental. Ayo asal masuk, asal masuk. Iya. Asal masuk, guys. Penendang masuk. Penendang yang ketiga dari Putra Pratek Rasa. Solawat. 5 kali ya Pak? Orang 10 kali. 10 kali orang. Iya. Masuk penendang yang ketiga dari Samudra Jaya. Masuk orang kira temenan gue. Woi. Mantap. Masuk penendang yang keempat dari Putra Pratek Rasa.
foto kecil kan aku nonton aja. Biasa. Kayak nonton di TV gelap. Dhuwur maning yo dhuwur. Penendang yang keempat dari Samudra Jaya. Tangkap Pak. Dingin sekali kayak kulkas 2 pintu. Penendang yang terakhir untuk Putra Tratekrasa. Ini bagian 4-4 nih, men, Pak. Terus. Kita bisa coret gulu. Yuk. Wih, ketebak. Penendang yang terakhir dari Samudra Jaya. Kalau tidak masuk bro, kalau masuk jelas Samudra Jaya Pulau Gadung. Yuk. Jaki. Tembakan terakhir. Iya, titipnya nggak motornya anu Bu. Iya, gue sedikit gue dong final Bu. Yuk. Detik Masuk yuk. detik menegangkan tendangan terakhir. Masuk, maka jelas Samudra Jaya melalui drama penalti lolos memasuki putaran grand final yang nanti digelar hari Minggu. Digelar hari Minggu tanggal 19. Samudra Jaya sore hari ini dalam drama penalti telah berhak memperoleh tiket menuju ke puncak akhir dari Terlango Open dalam drama adu penalti. Demikian siaran pandangan mata dalam putaran semifinal sore hari ini, dan kita kembali ke studio. Dan jangan lupa besok pada Sugi bertemu dengan kesebelasan dari Persada Rengas Bandung. Demikian siaran pandangan mata, mohon maaf atas segala kekurangan, dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam olahraga. Selamat pula, selamat berjumpa kembali besok untuk menyaksikan jalannya putaran semifinal hari yang kedua atau yang terakhir, yaitu Gani FC pada Sugi dengan kesebelasan dari Persada Rengas Bandung. Alhamdulillah lancar Jaya. Alhamdulillah Pak. Iya. Ketemu lagi. Siap. Alhamdulillah lancar. Oke. Live Pak.
Oleh Pak, kabarnya Pak. Oleh. Apaan? Ngarep sih. Boleh lah. Ngomong dikit karo Uce, nanti minta waktu. Kami mohon untuk Samudra Jaya Pulau Gading, musik jangan dibunyikan menjelang azan maghrib karena lapangan dekat dengan masjid. Mohon kesadarannya, silakan pulang dengan HP dengan aman. Tentunya musik karena mengingatkan azan maghrib sebentar lagi azan maghrib. Mohon untuk tidak. Halo Om. Bentar, iya lanjut di situ. Oke, selamat sore ya. Pegang kamera dan aku. Ya, siap. Hari ini mungkin baru kelihatan gitu ya. Kayak gimana menurut pertandingan ini, apalagi ini kan udah mulai perempat final itu kan, besok udah final lagi. Ya, yang jelas sih turnamen di Telangu ini luar biasa, penonton banyak banget. Mudah-mudahan nanti kedepannya makin sukses, makin jaya. Mas, maksimal ke Mas, juara 1 Mas. Oke, amin. Oke, untuk bagaimana untuk sore hari ini tentang pertandingan, sementara masalah ini kan tim lawan juga kita nggak bisa meremehkan kan, hari ini juga udah lumayan. Ya, sama pertandingan sore ini luar biasa, meskipun emang bagus-bagus. Ya, mereka pun teman-teman saya, pokoknya luar biasa pertandingan sore ini. Jadi kita dari Luar biasa. Oke, siap. Siap. Matur suwun. Semangat Mas, maksimalkan Mas. Di TV, Mas. Korisat. Mas. Boleh sambil Official. Rapat. Pak Patrick. Pak Patrick. Ya langsung ya. Oke. Oke. Gimana ini? Kelihatannya beda strategi dari yang kemarin, apalagi ini menjelang partai yang menentukan gitu ya. Untuk menghadapi dari tim lawan yang lumayan kuat ini, bagaimana strategi yang Anda jalankan untuk sore? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita juga udah punya pemain yang bagus, tapi saat kalihannya banyak pemain yang mengundurkan diri karena beberapa masalah, terutama kadang-kadang dia cedera sehingga tidak bisa hadir di sini, sehingga kami harus menyusun formasi lebih ketat lagi. Yang kondisi mungkin karena udah masuk 4 besar, mungkin lawan juga dimaksimalkan lagi. Bang, tadi pertandingan utamanya 20 bola. Pertandingan babak kedua rekan apa ada gua. Kita lagi mencari perform pertama untuk mencari poin itu ternyata tiba-tiba ada beberapa pemain yang kelihatannya tidak sinkron karena banyak pemain yang udah istirahat tidak bisa main lagi, jadi kita ya seadanya kita main. Mungkin kedepannya kita mempersiapkan lebih bagus lagi. Untuk langkah persiapan final sendiri Pak Bambang. Untuk persiapan kita tentunya kalau di grand final kita udah menyiapkan maksimal. Artinya mungkin ada beberapa pemain yang kita agendakan mungkin kita tidak bisa dipublikasikan karena Gaya bebas. yang kita utarakan yang dulu. Tentunya kita ada tambahan. Oke, satu lagi Pak. Apakah hari ini Anda cukup puas dengan tim Anda? Semua hasil itu kita puas karena kita hanya berusaha, semua yang menentukan hanya Allah. Kita puas apa yang kita takdirkan saat ini. Alhamdulillah kita masuk final, grand final. Itu adalah impian kami dan menjadi juara. Oke, salam-salam buat sponsor. Terima kasih
Salam buat Chandra Group, Capro yang telah memberi iklan sponsor kepada kami. Kemudian anak Kranto yang di luar sana semoga selalu memberikan tunjangan semuanya kepada Samudra Jaya Samad ini. Juragan 2 dan Juragan 6, terima kasih semuanya. Masyarakat Pulau Besar Gading, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih, Coach. Matur suwun. Monggo. Kata-kata hari ini. Final, I'm coming. Mantap. Samudra Jaya maju juara. Oke, yo. Semangat. Mas pimpin Mas. Tindak ya Mas. Alhamdulillah hari ini masih diberi keberuntungan menang 4 adu penalti. Semoga laga selanjutnya final kita bisa dituntaskan match terakhir bahwa Samudra Jaya pakai. Oke, matur suwun. Selamat sore. Oke, selamat untuk pertandingan sore ini. Minta waktu sebentar. Gimana cara untuk menghadapi tekanan-tekanan di pertandingan sore hari ini? Kan kemungkinan tensinya udah benar-benar tinggi ya, Kep ya. Gimana cara Anda mengatasi tim-tim Anda itu? Di tim Anda itu gimana cara mengatasinya itu? Mengatasinya kita harus sabar, komunikasi kita Mas. Di lapangan itu kalau memang pertahanan kita lagi tertekan, harus ada leader satunya buat ngomongin teman-teman kita biar kompak, semangat, dan matang menyerang. Selama pertandingan tadi ya, pasti ada kesulitan-kesulitan gitu kan. Ada beberapa cara mengatasi untuk kesulitan-kesulitan di pertandingan sore hari ini gimana? Di sana kan, ya di sana udah main terus, makanya chemistry-nya udah ada. Bola kemana itu dia pinter cari tempatnya. Makanya kita untuk melawan dia itu compact defense, ngandelin counter attack. Tapi beberapa kali counter attack kita juga dimanfaatkan dengan benar. Kalau memang kita bisa memanfaatkan berapa kali ada peluang. Satu lagi Cap, gimana menurut Anda sebagai seorang kapten tentang tim Anda hari ini? Alhamdulillah rekan-rekan sudah berjuang dengan keras, maksimal. Intinya saya udah terima kasih sama teman-teman yang sudah berjuang. Oke, udah berjuang sampai titik darah penghabisan untuk final, entah itu hasil di akhir itu yang penting kita